Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menduduki klasemen atas bursa cawapres di sejumlah jajak pendapat. Pasalnya, Khofifah dinilai dapat merepresentasikan Nahdlatul Ulama dan tokoh di Jawa Timur. Praktis, baik Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama-sama mengincar Khofifah untuk menjadi cawapresnya. Terbaru, indikator politik Indonesia mencatat nama Khofifah mencuat menjadi yang teratas untuk wilayah Jawa Timur. Sementara survei LSI Denny JA merilis elektabilitas Prabowo Subianto unggul jika dipasangkan dengan Khofifah Indar Parawansa. Kalau kita bicara soal kedekatan dan peluang pasangan Prabowo dan Khofifah, ya ini menjadi pasangan yang cocok, pas, dan punya potensi untuk menang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Prabowo diprediksi menang di Jawa Barat, Ganjar diprediksi menang di Jawa Tengah, lalu ya wilayah lain seperti misalkan Sulawesi, Kalimantan, Lampung, dan wilayah lain itu kompetitif antara tiga capres, ada Prabowo, Ganjar, dan Anies. Maka ya pertarungannya adalah di Jawa Timur. Battleground-nya ya Jawa Timur. Nah, dalam konteks itu, Khofifah itu kan gubernur Jawa Timur, tokoh Jawa Timur, dan tentu tokoh nasional ya, tokoh NU juga, lalu tokoh perempuan. Nah, kalau Pak Prabowo berhasil berjodoh dengan Khofifah, maka saya melihat bahwa kans potensi pasangan tersebut menang itu sangat tinggi. Nah, di situ sebenarnya kenapa Bu Khofifah menjadi rebutan yang bisa dipasangkan dengan Ganjar, dan dulu juga pernah diperebutkan juga oleh Anies Baswedan. Kendati dibidik oleh dua capres, Khofifah justru enggan berkomentar banyak. Bu, di Rakernas kemarin PDIP nama Ibu mencuat, bagaimana Bu tanggapannya Bu? Cerita nih lo pasar murah, ayo. Apa rencana buatan di Jawa Timur gimana Bu? Ayo rek, wis mari rek. Nama cawapres terus disebut di kancah nasional, bagaimana Bu? Tanggapannya gimana Bu? Matur suwun. Lumbung pagi berpotong Bu. Tanggapannya matur. Di sisi lain, survei terbaru justru terus menempatkan Anies Baswedan di posisi buncit meski sudah mengumumkan cawapresnya, yakni Muhaimin Iskandar. Di saat deklarasi itu pun memang pemilih pemilih Anies juga kaget juga dengan pilihan Anies terhadap Caimin ya. Kaget karena tidak menyangka sebelumnya bahwa akhirnya mengambil Caimin yang dikenal sebagai tokoh tokoh yang mewakili sebetulnya pemerintahan ya. Sehingga ini yang menyebabkan kenapa lompatan justru terjadi negatif. Kendati demikian, Muhaimin Iskandar tak ambil pusing. Dikatakan hasil survei akan menjadi bahan perbaikan oleh koalisi. Lantas akankah elektabilitas capres akan berubah usai Ganjar dan Prabowo mengumumkan pasangannya? Tim TV One mengabarkan. Sudah berulang kali kita mendengarkan, baik itu yang mengatakan adalah pengamat politik ataupun juga tokoh-tokoh dari partai politik yang menyebut Jawa Timur ini sebagai battleground. Siapa yang bisa mengunci, siapa yang bisa menguasai Jawa Timur, rasanya langkahnya menuju istana akan lebih mudah, akan lebih langgan. Nah, bagaimana kemudian para bakal calon presiden ini di mata para pemilik suara di Jawa Timur? Kalau saya bisa kerucutkan lagi, saya bisa lebih spesifik lagi adalah suara kaum Nahdliyin. Karena kabarnya kaum Nahdliyin ini juga sangat menentukan dan suara mereka begitu diburu oleh para baca pres. Saya mungkin juga berikan angka yang disampaikan oleh pelaku survei, yaitu indikator, lembaga survei indikator yang menyebutkan bahwa suara yang ada di Jawa Timur ini memiliki potensi 16% dari seluruh total pemilih yang ada di tanah air. Jadi Anda bisa bayangkan, Anda bisa mendapat gambaran dari angka, data, fakta, betapa pentingnya untuk bisa mengambil suara dari Jawa Timur. Untuk bisa melihat lebih dalam lagi mengenai hal ini dan siapa
bakal calon presiden yang mendapatkan suara banyak di provinsi ini. Sudah hadir para narasumber di samping saya selaku pengamat politik Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat Putri? Alhamdulillah sehat. Kita tunggu bagaimana analisa Mas Adi Prayitno, tapi juga saya akan perkenalkan para narasumber yang bergabung dengan kita melalui daring. Sudah hadir Bang Riza Patri yang mewakili suara Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Riza. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri, Mas Adi, Baik. Mas Huda. Ya, dan juga mewakili suara PKB, kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Pak Syaiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syaiful Huda. Malam Mbak Putri. Baik. Ya, Pak Syaiful Huda. Mas Adi sama Mas Reza. Ya. Ya, ini langsung saja Ya, siap. saya akan sampaikan bahwa ketika dua baca pres lainnya belum memilih pasangan, belum memilih wakil, Pak Anies sudah bergerak cepat memilih Caimin, Muhaimin Iskandar dengan harapan, bahkan deklarasinya di Surabaya, dengan harapan suara kaum Nahdliyin yang ada di Jawa Timur ini kemudian bisa direbut. Tapi ternyata kalau kita melihat hasil survei, Pak Anies dan Caimin pasangan ini masih ada di bawah di peringkat 3. Tapi mungkin nanti ya Pak Huda untuk bisa diberikan pandangan mengenai hal ini, kita akan jeda sejenak dan kami akan segera kembali saat lagi.